Mari kita mulai ibadah kita. Ibadah doa puasa sehati berkenaan juga dengan hari ulang tahun GBHT Kudus ke-23. Hari ini tinggal Oktober 2023. Pada tanggal 1 Oktober 2023 GBHT Kudus genap berusia 23 tahun. Betapa hebatnya penyertaan Tuhan Yesus bagi gerejanya. Sejak awal melalui sebuah visi bahwa akan dibangun sekolah dan di tengah-tengahnya berdiri dengan megah sebuah gereja Tuhan. Sebagai gereja Tuhan Yesus sepatutnya kita menaikkan syukur atas anugerahnya dan ibadah ini dibangun dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat Penyembuh. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, teramat baik, terima kasih buat pagi hari ini ya Bapa. Kami sangat rindu berjumpa dengan Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus melalui ibadah doa puasa pada pagi hari ini. Baik kami yang ada di gereja maupun yang online, kiranya mendapat lawatan daripada Tuhan Yesus. Kami minta ampun Tuhan, kalau hari ini terlambat, biarlah kami dikuduskan oleh darah Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, kami siap memuji dan meninggikan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita menghormati Tuhan Yesus yang sudah hadir. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Amin, haleluya. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikanmu Yesus, selalu menari, memuliakanmu, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Amin, haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikanmu Yesus, selalu menari, memuliakanmu.
untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Mari semua nyanyi haleluya, nari melompat untuk Raja kita, besar mulia Dia Yesusku, penebus pembebas kita. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, ku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Haleluya, ku memuji-Mu. Haleluya, aku bebas. Hey, haleluya, sorak haleluya, ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Ku bersuka karena Dia. Tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian kami yang kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Biar semua berkenan kepada Tuhan Yesus. Biar kita naikkan syukur kepada Tuhan Yesus pada pagi yang indah ini. Haleluya. Ora lapa ya rala wasikira lapa papa. Ya rala takara la wasikira lapa papa. Ora lama ya rala wasata karala wasikira. Haleluya. Kira lapa papa. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, Kami menyanjung namamu yang ajaib. Kami sanjung Engkau Tuhan Yesus. ku sanjung kau di tempat tinggi, sebab Yesus Imam besar agung. Ku sanjung kau lebih dari yang lain, yang lain, dan ku datang menyembahmu, Yesus.
kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian penyembahan kami yang kami naikkan kepadamu Bapa. Biar semua ini boleh berkenan kepadamu ya Bapa. Kuduskan kami, layakkan kami Bapa, supaya kami boleh berkenan di hadirat Tuhan Yesus pada saat ini. Di dalam doa puasa ini ya Tuhan Yesus. Biar namamu selalu dimuliakan, namamu selalu disanjung Tuhan Yesus. Namamu selalu dipuji-puji Tuhan Yesus. Bapa. Terima kasih Bapa. Saatnya kami juga membaca firman-Mu ya Tuhan Yesus di Yohanes 6 Bapa. Biar Engkau yang menguduskan setiap kami, Engkau yang memampukan kami, Engkau yang menolong kami ya Tuhan Yesus. Biar firman-Mu selalu di hati kami Tuhan Yesus. Biar kami selalu memuliakan Engkau Bapa di surga Tuhan Yesus Roh Kudus. Firman-Mu yang luar biasa, firman-Mu yang menghidupkan kami ya Bapa. Terpuji-pujilah namamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, saatnya kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Engkau menguduskan setiap kami yang di gereja maupun yang di rumah ya Tuhan Yesus boleh mengalami kasih-Mu. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Jadikan kami ya Tuhan pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur kepadamu. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat Alkitab yang baru ini, terjemahan baru kedua. Biarlah ini Tuhan yang memberkati, untuk memberkati seluruh jemaat GBHT Kudus ya Bapa. Biar kiranya ketika kami membaca firman-Mu, sesuatu yang besar di bangsa ini terjadi pertobatan yang luar biasa, berkat-berkat Tuhan bisa melimpah bagi kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya saudara, jadwal yang ada di layar itu ya hari ini tidak kita pakai. Di sini akan membaca dengan Alkitab yang baru, yaitu satu orang, ada 4 orang ya untuk membaca, setiap orang satu perikop. Ya, setiap orang satu perikop. Yang di rumah bisa ikut membaca yang ada di layar, tetapi dengan itu mic-nya di mute. Dimulai dari Ibu Gembala dulu, baca tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Pasal Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Sesudah itu Tuhan Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, karena mereka
melihat mujizat-mujizat yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Lalu Tuhan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya ya. Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepada Tuhan Yesus, berkatalah ia kepada Filipus, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab dia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Kata Tuhan Yesus. Suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput. Duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 iam laki-laki banyaknya. Lalu Tuhan Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikianlah juga dilakukannya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potong-potongan yang tersisa supaya tidak ada yang terbuang. Amin. Mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang tersisa setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat tanda mujizat yang telah diperbuatnya, mereka berkata, dia ini benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia. Amin. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa dia dengan paksa untuk menjadikan dia raja. Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Amin. Tuhan Yesus berjalan di atas air. Ketika hari mulai malam, murid-murid Tuhan Yesus pergi ke danau, lalu ia naik ke perahu dan mereka menyeberang ke Kapernaum. Hari sudah gelap dan Tuhan Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sementara laut bergelora karena tiupan angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Mereka pun ketakutan. Namun Tuhan Yesus berkata kepada mereka, ini aku, jangan takut. Lalu mereka mau menaikkan Tuhan Yesus ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Amin. Orang banyak mencari Tuhan Yesus. Keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang menyadari bahwa sebelumnya hanya ada satu perahu di situ. Dan Tuhan Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama murid-muridnya, melainkan murid-muridnya saja yang berangkat. Sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti. Sesudah Tuhan Yesus mengucapkan syukur atasnya, ketika orang banyak melihat bahwa Tuhan Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum
untuk mencari Tuhan Yesus. Amin. Roti kehidupan. Ketika orang banyak menemukan Tuhan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, kapan engkau tiba di sini?" Tuhan Yesus menjawab mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang telah dimeteraikan Allah Bapa." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Sebab itu kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Dan apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Lalu kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Sebab roti yang dari Allah ialah yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Tuhan Yesus kepada mereka, "Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, aku tidak kehilangan satu pun, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Amin. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Dia, karena Ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah Ia ini Yesus anak Yusuf yang ayah ibunya kita kenal? Bagaimana sekarang Ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, "Jangan bersungut-sungut di antara kamu. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman."
tes ya. Ada tertulis dalam kitab kitab-kitab nabi-nabi, mereka semua akan diajar oleh Allah. Setiap orang yang telah mendengar dan belajar dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Amin. Akulah roti kehidupan. Nenek moyangmu makan mana di padang gurun dan mereka mati. Inilah roti yang turun dari surga. Siapa saja yang memakannya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang akan kuberikan untuk hidup dunia ialah dagingku. Orang-orang Yahudi pun bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Karena itu kata Tuhan Yesus kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Tuhan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Amin. Masih ada 2 kali lagi? Ya. Kalau punya bawah udah. Nyalain. Nggak bisa kan? Kacamata dulu. Ya. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Tuhan Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Tuhan Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, apakah perkataan itu mengguncangkan kamu? Bagaimana jika kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup, namun di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Tuhan Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu Tuhan Yesus berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau tidak dikaruniakan Bapa kepadanya.
Mulai saat itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Tuhan Yesus. Pengakuan Petrus. Lalu kata Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu mau pergi juga? Tidak mau. Tadi ini salah ini. Di sini tulisannya, apakah kamu mau pergi juga? Jawab Simon kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Engkau memiliki perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkaulah yang diutus dari Allah. Jawab Tuhan Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun salah seorang di antara kamu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Tuhan Yesus walaupun dia seorang di antara ke-12 murid itu. Amin. Jadi sebenarnya pakai tidak atau enggak pakai juga sama sebenarnya. Karena di sini Tuhan Yesus menawarkan, kamu mau pergi juga, gitu kan? Nggak masalah sebenarnya ya. Jadi sebenarnya bukan salah, ini mungkin yang diperbaiki. Jadi perkataan positif ya. Iya, jadi ini ditanyakan dari segi positifnya. Kalau yang lama dari segi yang negatifnya juga. Sama-sama menawarkan pada muridnya mau tetap ikut apa enggak. Bisa. Tes. Puji nama Tuhan, saudara. Oke. Kita akan membahas perenungan saya tentang beberapa perkataan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada beberapa orang. Nanti kita mau menebak apa saja. Yang pertama, saudara, kalau Tuhan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Kira-kira kepada siapa aja ya Tuhan Yesus pernah ngomong kayak gini? Enggak, di dalam cerita Alkitab itu ya kepada siapa ada namanya? Ya, Bartolomeus misalkan, ya kan? Waktu Bartolomeus berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Tuhan Yesus menjumpainya dan berkata, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Pada siapa lagi? Iya, ini kayaknya kepada semua orang yang sakit, beberapa orang yang sakit, ya, orang yang buta, rabuni supaya aku dapat melihat. Orang yang timpang, orang yang lumpuh. Selalu Tuhan Yesus menawarkan apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Nah, saudara, Tuhan Yesus tuh menawarkan hal-hal yang indah, yang luar biasa, bahkan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, ya, untuk Tuhan bisa melakukannya. Ya, puji Tuhan, mereka menjawabnya tepat semua. Ya, rabuni supaya aku dapat melihat, supaya aku bisa berjalan, supaya aku sembuh. Ingat gak orang yang lumpuh di kolam Bethesda? Ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Nah, orang ini jawabnya agak berbeda. Tuhan, gak ada orang yang bawa aku ke kolam itu apabila airnya goncang. Sementara aku pergi ke situ, ya orang lain sudah mendahului aku. Nah, saudara, Tuhan Yesus menawarkan segala sesuatu yang baik buat kita.
Ya, ada orang-orang yang tanya sama Tuhan Yesus, Tuhan apa yang aku perbuat supaya aku dapat selamat? Ya. Nah, Tuhan Yesus selalu menawarkan yang baik kepada kita. Kita mengucap syukur kalau Tuhan Yesus juga selalu menolong kita di dalam kehidupan kita setiap hari, dan kita memohon di dalam doa supaya Tuhan berbuat sesuatu di dalam hidup kita. Terus kita meminta kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk itu saudara jangan pernah berhenti meminta kepada Tuhan Yesus. Karena dialah pengharapan kita, bukan manusia yang menjadi pengharapan kita. Termasuk di gereja ini saudara, kita tidak pernah mengandalkan manusia, tetapi Tuhan bisa pakai manusia siapa saja untuk menjadi berkat bagi gereja GBHT Kudus. Ada 23 tahun kita sudah bersama-sama ya di dalam ibadah, di dalam pelayanan di GBHT Kudus, dan tidak pernah lepas daripada Tuhan Yesus. Bahkan sebelum kita lahir pun gereja ini melalui visinya Tuhan sudah menubuatkan bahwa akan ada sekolah di tengah-tengahnya gereja. Dan itu terjadi saudara. Nah, saya percaya ini akan berlangsung terus. GBHT Kudus akan tetap ada selama GBHT Kudus mengutamakan Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Mungkin kita nanti suatu kali akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus di tempat ini ya tidak akan berlalu. Ya, sebab Tuhan sudah berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Ya, jadi kalau gereja betul-betul Yesus sebagai batu karangnya, maka gereja ini tidak akan pernah binasa. Ya, alam maut, ya, kematian tidak akan ya menghalangi. Karena apa? Karena kehadiran Tuhan Yesus. Kita ingat setiap kali Tuhan Yesus hadir ada kehidupan. Nah, orang yang terpisah daripada Tuhan itulah orang yang paling menderita. Karena apa? Karena mereka tidak dapat anugerah apa-apa. Saudara bayangkan kalau dunia ini tidak ada campur tangannya Tuhan. Ya, saudara tahu jarak bumi matahari itu sudah campur tangannya Tuhan. Kalau bumi sama matahari semakin dekat, ya, maka bumi akan terbakar. Kalau jarak antara matahari dan bumi semakin jauh, maka dunia akan beku. Ini jaraknya pas banget. Walaupun panas banget hari-hari ini, tapi ini udah jarak yang paling pas. Ya. Siapa yang bisa melakukannya? Hanya Tuhan Yesus saja. Ya, hanya Bapa Roh Kudus. Walaupun di dunia ini banyak orang nggak mengakui Tuhan Yesus, nggak masalah. Dia tetap Tuhan. Amin. Ya, orang mau mengakui atau tidak mengakui Tuhan Yesus, dia tetap Tuhan. Orang mau ke gereja atau tidak mau ke gereja, dia tetap Tuhan, Saudara. Ya. Orang mau ke gereja atau tidak ke gereja, Tuhan tidak dirugikan. Kalau orang ke gereja pun Tuhan tidak diuntungkan. Tapi yang diuntungkan adalah orang yang pergi ke gereja. Betul ya? Sekali lagi, orang pergi ke gereja Tuhan tidak diuntungkan. Jadi kita jangan merasa bahwa kita menguntungkan Tuhan nih kalau kita ke gereja. Enggak. Bahkan kebaikan manusia beberapa minggu yang lalu sudah diuraikan tidak cukup ya untuk standarnya Tuhan. Tetapi kalau kita ke gereja semata-mata kita yang diuntungkan. Amin. Kalau kita persembahan, kita yang diuntungkan karena kita menabur. Kalau menabur pasti menuai. Kalau kita melayani, kita yang diuntungkan karena ada upah yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kalau kita ke gereja, saudara, Tuhan gak diuntungkan apa-apa. Tetapi kita yang terus diberkati, terus diberkati. Ya, ketika kita melayani Tuhan Yesus, sebenarnya keuntungan kesempatan bagi kita, saudara, untuk kita beroleh apa yang kita perlukan, baik di dalam hidup saat ini maupun di dalam hidup yang akan datang. Itu sebabnya saudara, mari kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, aku tetap melayani Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, aku mau tetap beribadah kepada Tuhan Yesus. Ya, saya sedih sekali saudara waktu membaca di kitab Yehezkiel ya. Betapa Tuhan begitu marah. Kenapa? Karena memang Israel itu pada waktu itu betul-betul membelakangi Tuhan, betul-betul menyakiti hati Tuhan.
Nah, tentunya dari pelajaran itu kita tidak mau melakukan hal-hal yang menyedihkan atau menyakiti hati Tuhan, saudara. Karena Tuhan kita hidup dan Dia mau kita pun hidup di dalamnya. Ini dikatakan tadi roti hidup. Ya, bangsa Israel waktu dengar roti hidup, dia mulai pakai pikirannya, bukan pakai hatinya. Puji Tuhan, Petrus pakai hatinya. Ya, kamu mau pergi kemana? Mau pergi juga? Ya, enggak Tuhan. Nah, karena Petrus enggak pakai pikirannya, Petrus pakai hatinya, sehingga dia tetap percaya walaupun dia tidak mengerti. Sebab dia percaya apa yang Tuhan Yesus katakan, itulah kebenaran yang paling benar satu-satunya. Amin. Kita mengucap syukur kalau hari ini kita percaya kepada Tuhan Yesus bukan karena pikiran kita, tetapi karena hati kita. Saudara, kalau kita tidak bergaul intim dengan Tuhan Yesus, kita gak kenal Dia. Kalau kita kenal Dia, saudara, karena saudara mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua pernah mengalami hadirat Tuhan. Amin. Ya, kalau kita semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus, kita mengalami hadirat Tuhan. Saudara, ada teman saya kemarin cerita, pendeta, dia mau mencari ilmu katanya. Dia pergi ke satu gereja, saudara, ya, di Solo. Apa yang terjadi di gereja itu, dia kaget luar biasa. Dia masuk ke dalam ruangan doanya, dan ternyata orang yang di ruang doa itu berdoa 7 jam non-stop, saudara. Di sini dia sudah termasuk orang yang rohani menurut kita, saudara. Ternyata waktu dia sampai ke sana, dia nggak tahan, saudara. Ya, karena apa? Karena lamanya 7 jam mereka berdoa non-stop, tiarap, berlutut, pujian, penyembahan tidak putus-putus, saudara. Nah, ternyata bagi mereka yang ada di sana, mereka menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Ya. Saudara, makin kita dalam mengasihi Tuhan Yesus, membangun keintiman dengan Tuhan Yesus, semakin roh kita semakin kuat. Ya, semakin kita punya urapan, punya kuasa dari Tuhan Yesus. Ya, jujur, kita masih belum terlalu dalam. Tapi dengan berjalannya waktu, kita pengen semakin hari semakin dalam mengasihi Tuhan Yesus. Amin. Ya, di sini kita mau perhatikan kalau Tuhan mengatakan kepada kita, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu. Kira-kira apa ya, coba saudara? Kalau Ibu Raprida ditanya gitu sama Tuhan Yesus, jawab apa? Semua keluarga selamatkan. Ya. Kalau Ibu Haryawati? Iya. Kalau Ibu Gembala? Iya. Kalau Bu Kris? Sebutin dong, jangan sama aja. Iya, supaya seluruh keluarga bertobat. Denis, apa Denis? Kalau Tuhan Yesus katakan, apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu? Minta jodoh ya? Minta jodoh ya? Iya, nggak apa-apa saudara ya, karena kebutuhan dia sekarang ini. Iya. Apa Dipo kalau Tuhan tanya begitu, Dipo? Ya, supaya gereja ini maju dan berkembang. Kayaknya sebagian besar ujungnya ke jiwa-jiwa deh. Ya, karena memang jiwa-jiwa berharga di mata Tuhan. Tapi ada satu yang kita perlu juga cari perkenanan Tuhan. Amin. Itu nggak gampang, saudara. Karena daging kita ini menghalang-halangi, jiwa kita ini menghalang-halangi, kesibukan kita ini menghalang-halangi. Tetapi saudara, mencari perkenanan Allah itu adalah sesuatu yang Tuhan suka. Ya dong, Tuhan maunya apa sih? Ya, aku maunya engkau menyanyi. Yes Tuhan, aku menyanyi. Menyanyi. Aku maunya engkau menyembah. Yes Tuhan, aku mau menyembah.
Kalau Tuhan katakan, aku maunya engkau pergi untuk jiwa-jiwa. Yes Tuhan, aku mau pergi untuk jiwa-jiwa, untuk jiwa. Ya. Jadi saudara, mari kita taruh di dalam hati kita apa yang menjadi keinginan Tuhan. Ya, karena ada waktunya, tadi kan waktu memberi makan 5.000 orang, Tuhan Yesus tanya sama Filipus kan, ya, bisa nggak kamu kasih makan orang-orang ini sebanyak ini? Ya, bingung dia. Ya, puji Tuhan ada Andreas yang punya iman ya. Tuhan, di sini ada 5 roti 2 ikan. Sebenarnya pikiran dia juga 5 roti 2 ikan. Ya paling beberapa orang selesai. Tetapi di dalam pikirannya, di dalam hatinya dia percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup melakukan sesuatu. Tuhan, di sini ada 5 roti dan 2 ikan. Nah, dengar, lihat pikirannya si Andreas. Tapi apa artinya? Ya. Pertama dia bicara dengan hati, tetapi habis itu dia berbicara dari pikirannya. Tuhan, di sini ada 5 roti dan 2 ikan, pakai hati tuh. Bukankah pakai pikiran? Kalau pakai pikiran ngapain ngomong gitu ya. Tapi setelah pakai hatinya, dia pakai pikirannya. Apa artinya? Ya. Ya 5 roti dan 2 ikan buat berapa orang? Buat 2 puasa juga kurang. Ya kan, yang jumlahnya segini. Ya. Tapi di dalam hatinya dia percaya, dia nggak tahu deh, pokoknya nggak tahu deh, Tuhan Yesus bisa buat sesuatu. Nah, saudara, perlu kita pakai hati, amin. Pergumulan kita banyak, rasanya ini nggak selesai, satu belum selesai, datang lagi, sampai saya bicara sama Divo, ini kayaknya aku sakit nih, nggak ada jedanya, tahu jeda saudara? Nggak ada berhentinya gitu loh. Habis sakit ini baru sembuh langsung tuh, nggak nunggu besok ada lagi gitu, sampai Diva ketawa. Ya. Karena memang itu yang aku alami, saudara. Tapi bagaimanapun juga aku tetap percaya Tuhan Yesus baik. Ya, pasti dia punya rencana, pasti dia punya maksud bagiku, ya, supaya aku semakin dewasa, semakin berkenan kepada Tuhan Yesus. Saudara, saya rindu kita mencari perkenanan Tuhan. Amin. Walaupun kita perlu berdoa, membela yang di belakang kita ini banyak nih ya. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada orang tua, ada tetangga, ada apa namanya. Ya kan? Banyak banget nih. Kalau di list kayaknya nggak cukup nih berapa lembar halaman tuh. Tetapi yang penting saudara, aku mencari perkenanan Tuhan. Sebabnya Tuhan Yesus dalam pergumulannya sampai dia meneteskan darah ya. Jadi pembuluh darahnya pecah saudara. Orang saking stresnya, saking takutnya tuh sampai pembuluh darahnya pecah, sampai netes gitu. Tapi dia tetap berkata, kehendakmu Bapa yang jadi. Perkenanan Bapa yang dia cari. Walaupun dia mesti mengalami hal-hal yang dahsyat, yang mengerikan, yang menakutkan luar biasa. Tetapi dia tetap menomorsatukan kehendak Bapa. Karena kehendak Bapa selalu yang terbaik. Kalau hari ini kita ada seperti ini, ya, saya percaya ini kehendak Bapa yang terbaik buat kita semua. Amin. Yang penting saudara pakai hati. Kalau kita pakai hati dalam berfellowship, dalam hidup bersama dengan Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus selalu merancangkan hal-hal yang baik bagi kita. Ya, di ujungnya nanti hal yang baik. Contohnya cerita tentang Ayub ya. Kalau orang baca dari pasal 1 sampai pasal 40, aduh Tuhan, ya kan? Betapa orang ini sangat menderita, sepertinya nggak ada harapan. Ayub sendiri katakan lebih baik aku mati atau tidak usah dilahirkan. Ya. Tapi saudara beda dengan rancangan Tuhan. Ya, di pasal 42 Tuhan pulihkan Ayub itu. Lalu Tuhan memberkati 2 kali lipat. Ya. Jadi di dalam Tuhan Yesus saudara, kita tidak bisa melihat hari ini saja, tapi kita akan melihat ya di hari waktunya Tuhan. Ya, waktu Tuhan pasti waktu yang terbaik. Cuman yuk kita belajar menanti dengan sabar. Menanti dengan ucapan syukur, menanti dengan puji-pujian, menanti dengan iman. Ya, Ibu Frida,
anak-anak apa cucu-cucunya pasti, ya kan? Hah? Iya, benar. Jadi jangan pakai pikiran. Kalau pakai pikiran bagaimana ya mamanya begini. Ya biarlah. Tapi Tuhan punya rencana. Makanya kalau saudara punya sesuatu, percayakan sesuatu itu kepada Tuhan. Saudara, gereja ini ada, sekolah ini ada, pada waktu orang yang minta kepada Tuhan itu belum punya apa-apa. Bayangin, kalau di zaman sekarang anak muda masih punya apa-apa. Dennis punya handphone enggak? Punya motor enggak? Kalau di zaman Belanda saudara, makan aja susah. Ya kan? Tapi bagi Tuhan, kan dengerin tuh. Tuhan kalau aku besar nanti aku akan bangun sekolah, tengahnya gereja. Yang ngomong itu punya apa? Nggak punya apa-apa. Punya hati. Ya, ketika kita punya hati, Tuhan dengarkan hati kita. Ketika kita percaya, kan ada kata nama Tuhan, Tuhan, ya kan? Berarti ini ada melibatkan campur tangan Tuhan. Dan itu akan terjadi. Jadi saudara nggak usah khawatir akan hidupmu, kata Tuhan Yesus, akan apa yang hendak kamu makan, karena hidup itu lebih penting daripada makanan. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Tuhan itu jauh lebih penting dari segalanya, bahkan jauh lebih penting dari hidup kita. Makanya saudara masukkan, tempelkan hidupmu pada Tuhan terus menerus. Ya, jangan pernah berhenti, karena di sana kita akan melihat ya sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa, yang tidak pernah ada di dalam dunia ini. Ya, apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu. Aku ingin menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Saudara mau ya menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Itu harus kita perjuangkan sedemikian rupa. Saudara mesti evaluasi lagi. Hari ini aku udah berkenan belum sama Tuhan Yesus? Ibadahku udah berkenan belum sama Tuhan Yesus? Pelayananku sudah berkenan belum sama Tuhan Yesus? Terus saudara, sampai betul-betul Tuhan melihat kita ini mencari perkenanan Tuhan Yesus. Yang kedua saudara yang kita mesti perhatikan, apa yang harus aku lakukan supaya aku dapat diselamatkan? Ini juga dikatakan beberapa orang ahli Taurat bertanya, Tuhan apa yang harus aku lakukan ya supaya aku selamat? Kata Tuhan, lakukan hukum Taurat. Ya, saudara kalau melakukan hukum Taurat selamat nggak? Selamat nggak, Riz? Dia kalau melakukan hukum Taurat selamat nggak? Selamat. Masalahnya nggak ada orang yang bisa melakukan hukum Taurat. Iya kan? Makanya Tuhan Yesus datang, Bapa mengutus Tuhan Yesus untuk menggenapi Taurat itu, saudara. Jadi yang melakukan siapa? Tuhan Yesus. Di dalam hukum Taurat, saudara, imam-imam sendiri, saudara, tidak bisa kudus. Cuma diberi kesempatan setahun sekali masuk ke dalam ruangan Maha Kudus. Tapi dia tidak bisa kudus. Tapi Tuhan Yesus datang menguduskan kita semua. Kita dilahirkan kembali, roh kita diberikan rohnya Tuhan sendiri di dalam diri kita, saudara. Kalau rohnya Tuhan, kita kudus enggak? Kudus, karena roh Tuhan tidak bisa tidak kudus. Kalau roh Tuhan ada dalam diri kita, roh Tuhan itu kekal enggak ya? Kekal. Jadi saudara dan saya ini ketika percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya diperbaharui, yaitu rohnya Tuhan sendiri masuk dalam diri kita, dan itu kekal, hidup kekal selama-lamanya. Makanya kita bersyukur, kita dibedakan dari orang-orang yang lain. Bedanya antara langit dan bumi. Ya, bukan beda sedikit-sedikit tipis-tipis, enggak, antara langit dan bumi. Bahwa kita sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup, dipindahkan. Ya, sementara mereka tidak dipindahkan, mereka tetap hidup di dalam dosa, di bawah penghukuman yang mengerikan. Ya. Apa yang harus kita lakukan jadinya?
Sebenarnya ibadah kita nggak cukup, perbuatan baik kita nggak cukup. Semua karena anugerah, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena anugerah-Mu luar biasa. Tanpa Engkau kami binasa, tanpa Engkau kami tidak ada pengharapan, tanpa Engkau kami tidak selamat Tuhan. Tetapi Tuhan sendiri sayang sama kita, saudara. Dia menjaga kita bagaikan biji matanya sendiri. Ya, keren ya, bukan kuku, biji mata. Betapa berharganya kita. Tuhan mau kita melihat dunia ini seperti Tuhan melihat, karena kita biji matanya Tuhan. Amin. Kita melihat dunia ini untuk keselamatan mereka. Saudara, ada seorang pendeta melukis gambar Tuhan Yesus. Ya, waktu dia melukis hadirat Tuhan luar biasa, dia nggak tahan, saudara. Karena dia mesti berhenti dulu, nanti dilanjutkan lagi, nggak tahan, air matanya terus bercucuran. Saudara. Dan saya melihat lukisan itu, kelihatannya Tuhan Yesus sedang bersedih. Saudara. Ya, saya bisa melihat kesedihan Tuhan Yesus. Itulah mata Tuhan Yesus memandang kepada dunia ini. Dia bersedih karena harus banyak orang yang harus binasa. Tidak ada keselamatan karena mereka tidak mau memakai hati mereka. Ada bencana yang luar biasa, ribuan orang harus mati, gak berharga semuanya. Kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Wow, kita bersyukur kita berharga di mata Tuhan Yesus. Amin. Itu sebabnya perkenanan Tuhan, yuk kita cari hari lepas hari. Kalau saudara sudah berdoa hari-hari ini, tingkatkan doamu. Ya, minta terobosan-terobosan untuk saudara bisa menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berkenan di hadapan Tuhan bukan saja seperti tadi tuh orang berdoa sampai 7 jam. Ya, saudara bisa cari terobosan-terobosan lain yang kira-kira Tuhan berkenan. Amin. Ya, minta kepada Tuhan, Tuhan kalau aku terobosan seperti ini boleh nggak ya Tuhan? Lakukan. Anak itu saudara, terobosan apa? Aku punya roti, mungkin aku gak usah sarapan, gak apa-apalah. Serahin sama Tuhan Yesus. 5 roti dan 2 ikan itu buat satu anak itu mungkin bekalnya dia. Terobosannya adalah aku mau serahkan sama Tuhan. Janda miskin yang mempersembahkan 2 peser itu juga melakukan terobosan. Aku mau persembahkan semuanya ini untuk Tuhan. Saudara, aku pernah dengar satu kesaksian di Semarang bahwa ada seorang ibu punya uang cuma 2.000 untuk pergi ke gereja. Dia bilang kalau aku naik angkot berarti aku gak persembahan. Jadi aku putuskan jalan kaki, aku persembahan. Ya, ternyata di mata Tuhan itu seperti janda itu, saudara yang memberikan 2 peser. Jadi mari kita bawa kepada Tuhan Yesus hati kita, bukan harta kita. Amin. Hati kita, karena hati kita lebih berharga daripada harta kita. Bahkan hati kita lebih berharga dari nyawa kita, saudara. Sebab melalui hati kita, kita bisa mengundang, membuka pintu bagi Tuhan Yesus. Dia masuk dalam diri kita dan dia membuat kehidupan yang baru bagi kita semua. Yuk serahkan hati kita pada Tuhan, bukan harta kita. Soalnya kadang-kadang di gereja teman-teman saya bilang, ya ada jemaat-jemaat yang bilang, Pak Pendeta, itu perpuluhannya buat apa aja? Ya, persembahannya buat apa aja Pak Pendeta? Kita mesti tahu dong. Saudara, itu orang yang memberikan hartanya kepada Tuhan. Kalau dia memberikan hatinya kepada Tuhan, dia nggak pusing untuk segala sesuatu, saudara. Yang penting dia bisa melakukan sesuatu buat Tuhan itu sebagai kesempatan yang indah untuk memuliakan Tuhan sendiri. Ya, jadi sekali lagi jangan berikan hartamu pada Tuhan, berikan hatimu kepada Tuhan Yesus. Ya, sehingga tambah hari kita tambah berkenan di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir saudara, bisa nggak kita di antara kita berkata satu dengan yang lain, apa ya yang bisa aku perbuat bagimu? Kalau orang dunia bilang, apa ya? Bisa aku bantu? Ya.
Saudara pernah nggak bicara sama antara kita ini? Bisa aku bantu? Apa yang aku bisa berbuat buat kamu? Ya tolong doakan aku. Amin. Ya kan? Tolong aku supaya kita bisa sehati satu dengan yang lain. Apa yang kita bisa perbuat buat pelayanan di GBHT Kudus? Ya. Pertama, harus ada sukacita di dalam kita. Jadi kalau kita ibadah, biarlah kita ibadah dengan sukacita. Ya, kalau kita melayani, biarlah kita melayani dengan sukacita. Kalau kita persembahan, biarlah kita persembahan dengan sukacita. Karena Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Tuhan sanggup melimpahkan ya segala sesuatu kepada kita. Sebabnya, yuk kita jangan terlalu pusing dengan hidup dunia ini, tapi biarlah kita mencari, mengupayakan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Saudara, Alkitab ini juga kita beli karena kita mau berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Jadi kalau saudara beli kue juga ulang tahun, karena kita juga pengen berkenan di hadapan Tuhan Yesus, ingin memuliakan Tuhan Yesus. Bukan ingin membanggakan diri, enggak saudara. Segala sesuatu biarlah dari Tuhan Yesus, oleh Tuhan Yesus, dan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya Aba ya Bapa, jadikan kami hamba-hamba, pelayan-pelayan jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Buka mata kami ya Tuhan Yesus, untuk kami bisa melihat apa yang Kau kehendaki supaya kami perbuat. Karena Engkau berbuat terlalu banyak bagi kami, tidak sanggup kami menghitungnya, bahkan tidak sanggup kami mengucap syukur atasnya karena terlalu besar, terlalu dahsyat, terlalu luar biasa. Terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan pada kami. Terima kasih juga buat 23 tahun bersama Tuhan Yesus di GBHT Kudus. Ada suka, ada duka, tetapi semuanya menjadi suka karena Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebelum kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, mari kita baca 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 9. Memberi dengan sukacita, membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Bapa di surga, teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan
karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus, pemberi berkat. Mujizat-Mu
Bapa untuk persembahan yang sudah kami sampaikan. Biar boleh berkenan kepadamu ya Tuhan. Memberkati setiap kami Bapa. Biar Engkau mengembalikan berkali-kali lipat Tuhan Yesus. Dan nama Tuhan Yesus selalu dimuliakan. Haleluya, haleluya. Amin. Mari kita sehati berdoa. Bapa, terima kasih buat kesempatan kami berdoa. Mohon kuduskan layakan kami sadar banyak kesalahan, kekurangan kami. Biar kiranya Tuhan Yesus berkenan melayakan kami, untuk kami membawa doa-doa untuk bangsa kami, untuk gereja dan juga untuk seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus, sehingga yang jahat tidak dapat menjamah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa di surga Maha Mulia, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa di surga Maha Mulia, kiranya dunia dijauhkan dari cuaca panas yang ekstrim dan ubahkan cuaca menjadi normal. Kiranya El Nino dan La Nina, yaitu gelombang panas dan dingin, segera normal kembali. Kiranya panen segera tiba, stok dan pasokan beras di Indonesia mencukupi sampai akhir tahun ini. Kiranya Tuhan Roh Kudus senantiasa menyertai perjalanan bangsa Indonesia di hari-hari mendatang. Berilah kepada bangsa Indonesia hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadikan bangsa Indonesia kuat, penuh hikmat dan cerdas. Amin. Pertolongan kami datangnya hanya dari Tuhan Allah Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Bapa di surga Maha Mulia, Bapa sumber segala berkat, kami selalu dicukupkan kebutuhan kami. Pertolongan Bapa sempurna. Tuhan Yesus memberi makan 4.000 orang dengan memberkati 7 ketul roti dan beberapa ikan. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kiranya kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami matikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBH beserta keluarganya, kiranya diberi perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup dalam firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus bersama-sama. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami untuk menghormati Bapa dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kiranya proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh pemerintah di masa lampau segera dapat terselesaikan dengan baik.
Kiranya upaya pemerintah untuk rekonsiliasi antara korban kekerasan tahun 1965 dengan pemerintah mendapat penyelesaian dari Tuhan Yesus. Berdoa bagi Menteri Polhukam dan Menteri Kemenhukam diberi hikmat dalam melaksanakan rekonsiliasi pelanggaran HAM berat tahun 1965 dan kiranya para korban kekerasan dapat mengampuni para pelanggar HAM pada peristiwa tahun 1900 yang terjadi tahun 1965. Kiranya pengampunan dari Tuhan Yesus turun kepada seluruh rakyat Indonesia. Bebaskanlah Indonesia dari kutuk akibat banyaknya kekerasan di masa lampau dan masa kini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024, Indonesia diberikan hati yang penuh damai sejahtera dan dimampukan untuk menjaga kesatuan bangsa. Kiranya tidak terjadi polarisasi massa dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa menghentikan politik identitas dan menolak isu agama dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Berikanlah ya Tuhan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan saat ini untuk meneruskan program-program yang sudah dilaksanakan agar berkesinambungan menuju Indonesia Emas tahun 2045 mendatang. Kami percaya Indonesia selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa kiranya Indonesia dijauhkan dari korupsi yang selama ini tidak dapat diberantas. Kami percaya hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberantas korupsi di Indonesia. Kami memberkati proses peradilan di Indonesia dengan berkat kejujuran, dengan berkat keadilan, sehingga korupsi dapat dihentikan di seluruh masyarakat Indonesia. Amin. Kami menolak calon presiden yang korup. Kami hentikan kelompok intoleran dan kami hancurkan radikalisme. Kami hentikan upaya kelompok yang menggunakan isu agama untuk mencapai tujuan mereka bersama-sama. Kami berdoa kiranya terjadi kebangunan rohani di seluruh wilayah Indonesia dan jutaan orang menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Amin. Kiranya amanat agung Tuhan Yesus dapat segera dituntaskan di seluruh dunia menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh. Hanya nama Tuhan Yesus saja yang selalu ditinggikan. Amin. Bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat siang hari ini. Kami bersatu hati dalam ibadah doa puasa. Kiranya Tuhan Yesus berkenan dan melayakkan doa kami pada siang hari ini. Kami berdoa saat ini untuk gereja GBI Hati Kudus. Terima kasih Tuhan kalau sudah 23 tahun penyertaan Tuhan sempurna. Kalau kami ada sebagaimana kami ada itu karena kasih Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk segala sesuatu yang Bapa cukupkan hingga 23 tahun ini. Semua karena kebaikan Bapa di surga. Saya percaya Roh Kudus juga memimpin kami hingga detik ini, hingga hari ini. Untuk kami bisa berjalan bersama Tuhan Yesus di dalam gereja GBI Hati Kudus. Kiranya kami semakin bersahati, semakin mengasihi satu dengan yang lain, semakin support, semakin saling mendukung satu dengan yang lain untuk menjelang penuaian jiwa-jiwa yang Tuhan pasti berikan bagi gereja ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Ada saatnya Tuhan akan melimpahkan jiwa-jiwa untuk gereja ini dan biarlah kami menyiapkan wadah kami untuk bisa menuai jiwa-jiwa, persiapkan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk bisa menuai jiwa-jiwa di GBI Hati Kudus.
Kami percaya dari utara, selatan, timur, dan barat Tuhan kirimkan jiwa-jiwa baru. Dan kami percaya juga kalau Tuhan mengizinkan akan ada cabang-cabang gereja GBH Hati Kudus yang lain yang Tuhan akan berikan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Sehingga gereja ini bisa menjadi alat kerajaan Tuhan untuk penuaian jiwa-jiwa di seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa untuk Bapak Gembala dan keluarga. Sebagai salah satu ujung tombak GBI Hati Kudus, kiranya ada proteksi Tuhan yang luar biasa. Untuk bungkus dengan darah Tuhan Yesus, pagari dengan malaikat sorgamu Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan sempurna, segala hal-hal yang jahat, segala kuasa gelap, energi negatif, tinggalkan keluarga Gembala di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan berdoa juga untuk Bapak Penatua Hadi dan Ibu Penatua Haryawati, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanan mereka di GBI Hati Kudus, untuk kesetiaan mereka Tuhan yang akan perhitungkan semuanya dan akan berkati untuk anak cucu mereka. Tuhan Yesus akan berkati ke depannya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang setia hingga saat ini bergereja di tempat ini. Kami percaya Tuhan juga akan memberkati mereka, memberkati masa depan mereka, memberkati kesehatan, keuangan, apapun yang mereka butuhkan. Tuhan pasti berikan hari-hari di dalam nama Tuhan Yesus, mereka pasti menerimanya. Kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, berikan hati hamba ya Tuhan, sehingga mereka bisa tetap merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, dan kami percaya mereka juga mempunyai hati yang lebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dalam melayani Tuhan di tempat ini, tidak jemu-jemu, tidak perhitungan ya Tuhan. Kiranya mereka diberikan hati yang baru dan roh yang baru, sehingga mereka benar-benar bisa melayani Tuhan dengan excellent di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus yang memperbaiki kualitas pelayanan kami di tempat ini ya Bapa. Yang percaya Tuhan akan menaikkan terus-menerus kualitas kami, sehingga kami juga bisa menuai dengan kuantitas yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang berdoa untuk kesehatan kami semua, kiranya dalam perlindungan Tuhan Yesus dari ujung rambut hingga ujung kaki, semuanya berjalan dengan normal, dengan lancar, tidak ada sakit, penyakit, tidak ada yang terhambat. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, kami telah sembuh dan pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Terutama juga untuk Bapak Gembala, biarlah Tuhan sembuhkan dari setiap apa yang dirasa, dari ujung rambut hingga ujung kaki, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga Bapak Gembala bisa lebih maksimal lagi dalam melayani Tuhan di GBI Hati Kudus, bahkan di tempat-tempat lain ya Bapa. Yang berdoa biarlah gereja Tuhan tempat ini juga mempersiapkan diri untuk penginjilan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus juga memakai gereja Tuhan di tempat ini untuk memberitakan kabar baik di seluruh Indonesia, di seluruh dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Kami juga bersahati ya Bapa, mengusir setiap iblis, setiap kuasa kegelapan, setiap kuasa kematian, kuasa maut, kuasa kecelakaan, mara bahaya kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tinggalkan GBI Hati Kudus, segala ketakutan, kecemasan, roh kekhawatiran kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya kami menang di dalam Tuhan Yesus. Berikan kami pikiran yang positif, pikiran yang baik, pikiran yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga apa yang kami pikirkan adalah yang Tuhan Yesus pikirkan. Apa yang kami lihat adalah apa yang Tuhan lihat. Apa yang kami jalani adalah semua yang Tuhan Yesus tunjukkan bagi kami. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan gereja GBI Hati Kudus hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang akan menaikkan kualitasnya, dan Tuhan Yesus juga yang akan memberkati dengan kuantitas jiwa-jiwa yang berkelimpahan juga dengan penuaian yang besar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami pasti menerimanya. Haleluya. Amin. Silakan Tante Santi. Siap, tapi tulisannya tidak kelihatan, Divo. Bisa digeser mungkin layar handphonenya Tante. Oh iya, siap. Ya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Mazmur 91.
dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di sorga Maha Tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh, Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan. Yuk, lanjut aja lah. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doa. Kami berdiri dan menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga, Bapa sumber segala berkat, kasih karunia dan keselamatan. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajah Bapa dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Anugerah kasih dan damai sejahtera dari Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah-limpah, tuntunan penyertaan perlindungan Tuhan Roh Kudus selalu ada di dalam hidup kita. Sekarang dan sampai Maranatha, Tuhan sendiri datang menjemput kita di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Bapa terima kasih Bapa, haleluya. Bapa terima kasih.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk ulang tahun Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Purna 1. 23 tahun Tuhan selalu menyertai kami dan kami menikmati kehadiran Tuhan Yesus di dalam setiap aktivitas kegiatan ibadah kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap kami baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah dengan mengikuti Zoom. Tuhan memberkati kami semua. Berkati juga makanan minuman pada siang hari ini, biar Tuhan memberkatinya, berkati Ibu Penatua Haryawati yang menjadi saluran berkat bagi kami. Berkat Bapak juga buat kue ulang tahun, biar Tuhan memberikan sukacita kepada kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yang di rumah jangan tutup dulu ya, kita mau menyaksikan potong kue. Siap, Bapak. Ibu Santi bisa dibuka? Bisa, Bapak. Sebentar. Ya. Bentar. 1, 2, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Ya, jangan ditutup dulu ya, lihat pemotongan kue oleh rame-rame. Happy birthday Hati Kudus, happy birthday Hati Bumi, Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Hati Kudus, Hati Kudus, happy Hati Kudus, happy birthday, Hati Kudus, happy birthday, happy birthday, happy birthday, Hati Kudus. Ya Ibu Santi silakan potong kue. Ayo dibuka itunya, mute-nya dibuka biar bisa komunikasi. Iya, Ya Bapak. Ibu Yohana tiup lilin silakan. Arum, bagikan makanannya Arum. Iya, Pak. Oke, terima kasih yang ada di online. Udah. Mau lihat kuenya, coba dideketin dulu kuenya. Kesini coba. Ini kamera di sini. Nanti dikirimin pakai WA ya makannya.
Oke, selamat siang, selamat berbuka puasa. Tuhan Yesus memberkati semua. God bless you. God bless you too. Katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus Tuhan Yesus mulia, mulia, hebat, Tuhan Tuhan Yesus Yesus penyembuh. agung, Tuhan Yesus ajaib. Haleluya. Bro Chris tutup hostnya. Tris tutup Tris, lu host Tris. Bro,